Halo, Assalamualaikum, Dokter Cindri. Selamat sore. Mbak. Saya pembukaan dulu ya, Dok. Oke. Oke, siap. Halo kakak-kakak semua dari teman-teman follower Dokter Cindri dan juga sobat-sobat KGJ. Selamat sore semuanya. Pada sore hari ini pada sibuk ngapain nih, Kak? Kembali lagi bersama saya untuk membersamai kakak-kakak semua selama 1 jam ke depan untuk live bersama Dokter Cindri. Nah, untuk tema kali ini masih sama yang kemarin itu tentang Get Ready with Marriage. Tapi untuk judulnya kali ini itu persiapan kesehatan sebelum pernikahan. Apa aja sih yang harus dipersiapkan sebelum pernikahan tentang kesehatan? Seberapa pentingkah untuk periksa kesehatan sebelum pranikah gitu? Nah, untuk lebih lanjutnya nanti bisa tanyakan langsung kepada Dokter Cindri. Dokter Cindri ini uh, dokter cantik dan juga selebgram yang Aduh, semua berat juga tahu cantik. gitu. Semua juga tahu Dokter Cindri uh, seorang yang menginspirasi banyak orang gitu ya, Dok. Berat, Mbak. Oke, Dokter. Oke, Dokter Cindri. Nah, untuk live IG ini kita tuh ada temanya Get Ready with Marriage, Dok. Tapi sesi kali ini tuh tentang kesehatan pranikah gitu. Nah, Oke. dari kemarin juga kita ngadain e-book gratis, Dok. Untuk teman-teman yang ikut live IG dari Kota Gereja Jewelry dapat e-book gratis gitu. Jadi teman-teman jangan Wah, lupa untuk ikut live dari awal sampai akhir. Nanti jangan lupa screenshot untuk bukti live-nya, kemudian kirim ke nomor WA yang tertera gitu. Nah, oke. langsung saja nih, Dok, untuk Oke, oke. materinya. Dok, gimana sih, Dok? Seberapa penting untuk kita cek kesehatan sebelum menikah gitu? Ya, kita pemeriksaan sebelum nikah itu sangat penting sekali ya, bukan cuma karena syarat dari KUA, tapi penting guna mempersiapkan kondisi prima si calon ayah dan ibu kelak gitu. Oke. Oke, kalau sebutannya pemeriksaan sebelum pranikah ini apa, Dok? Bahasa kedokterannya. Premarital check up. Check up, oke. Dok, ada syarat tertentu nggak sih, Dok, buat kita cek kesehatan sebelum menikah tuh? Syaratnya gimana nih, Mbak? Halo, Dok? Iya, iya. Syaratnya Putus-putus, gimana Dok, maksudnya? suaranya. Iya. Di sini sih jelas. Halo, Di Dok. sini sih jelas, Mbak. Dengar nggak suara? Iya, denger, Dok. Cuman gambarnya pecah-pecah gitu. Tempatku nggak. Tempatku bersih, baik. Oke, untuk teman-teman bisa sambil untuk menulis pertanyaan untuk Dokter Cindri nantinya. Sambil nunggu. Dokter Cindri dengar suara saya, Dok? Dengar, dengar. Oke. Oke, langsung saja ya, Dok. Nah, ada syarat tertentu nggak sih, Dok, untuk kita cek kesehatan sebelum menikah itu? Syaratnya jelas ya, mau menikah. Jadi semua yang mau menikah wajib hukumnya untuk diperiksa kesehatan karena memang itu syarat juga dari KUA. Oke, apa aja sih, Dok, yang harus kita cek gitu sebelum kita nikah? Yang kita cek tuh macam-macam ya, dari pemeriksaan fisik, pemeriksaan darah, pemeriksaan urin, itu semuanya. Oke, itu untuk mengetahui apa, Dok? Kalau kita periksa tubuh, periksa darah, kayak gitu. Nah, kalau pertama kalau untuk fisik biasanya kan kita deteksi nih, jadi biar ketahuan tuh hipertensi apa enggak. Terus habis itu kalau
pemeriksaan darah kita tahu pemeriksaan macam-macam kan. Kalau pemeriksaan darah itu dari mulai golongan darah, nanti kan biar tahu golongan darah si calon ibu dan si calon ayah nih. Kalau resesnya berbeda kan nanti kan berpengaruh ke si calon bayi. Janin. Terus nanti ada tes urin juga tuh mengetahui infeksi saluran kencing, gangguan ginjal, seperti itu. Nah, kalau untuk resusnya itu tadi nanti pengaruh ke janinnya gimana, Dok? Biasanya Perbedaan ke resus. faktor pembekuan darah aja sih. Oh. Jadi biar ketahuan dari awal, jadi gampang untuk penanganannya. Jadi sudah tahu memang itu loh, udah siap-siap Oke. gitu. Nggak ada, tapi bahaya nggak tuh, Dok, kira-kira? Ya itu makanya bahayanya saat kita nggak tahu. Kalau kita nggak tahu nanti dokternya tidak bisa mempersiapkan. Jadi saat lahiran itu sebaiknya gitu. Nah ini tuh Harus ada yang tahu. bilang tuh jangan lupa thalassemia. Itu memang penting juga, kita dicek darahnya juga itu mengetahui cek thalassemianya, cek untuk semua untuk penyakit-penyakit keturunan, genetik. Thalassemia. Nah, itu tuh untuk pengaruh ini ya, Dok, ke gen gitu atau apa, Dok, itu? Ya, keturunan biasanya itu thalassemia itu faktor pembukuan darah aja. Dok, kira-kira usia berapa sih, Dok, secara biologis kita tuh udah mampu dan siap untuk menikah? Kan mungkin ada ketentuan terkhusus gitu. Kalau ya syarat dari KUA kayak sih 19 tahun ya paling minimal banget. Sekarang yang berubah-berubah tuh syarat dari KUA. Tapi yang paling penting itu dari psikisnya dan kejiwaannya juga harus siap untuk menikah. Jadi bukan karena dipaksa-paksa. Oke, jadi kalau kesehatan kalau umurnya itu lebih muda atau adakah apa ya, Dok, bahaya tertentu gitu nggak, Dok? Ya pengaruh sekali ya kalau nikah terlalu muda juga kan belum siap ya rahimnya untuk apa namanya untuk hamil kan. Tujuan menikah kan pasti untuk mendapatkan keturunan. Jadi kita tuh mempersiapkan itu semuanya. Jadi harus fit dalam keadaan prima si ibu dan si ayah. Gitu. Oke, berarti dia diperiksa pun cuma darah doang. Gimana? Oh, berarti kalau emang usianya itu lebih muda, riskan juga ya, Dok, untuk kesehatannya sebagai calon ibu ya, atau? Benar. Ya, makanya pemerintah itu mengeluarkan syarat menikah itu biasa, kalau nggak salah itu di atas 19 tahun, 16 aku lupa ya, itu udah dibilang udah cukup matang untuk hamil. Oke. Dok, kalau misal kita pernah dengar juga sebelum menikah itu harus kita melakukan vaksinasi, ukur lengan tangan atau gimana. Nah, itu tuh fungsinya buat apa sih, Dok, sebenarnya? Penting nggak sih gitu? Oh, lengan itu ya, lingkar lengan tuh mengetahui kalau misalnya kalau akan ini ada lingkar lengan minimal ya kalau untuk ibu. Aku juga nggak hafal sih standarnya. Yang pasti kalau dia kecil itu berpengaruh biasanya ke saat ibunya hamil. Ibunya hamil biasanya bayinya kemungkinan kecenderungan ke bayi kecil, anemia seperti itu. Karena lengan tuh harus dari ukurnya standarnya itu emang ukuran lengan. Jadi diukur sama ibu bidannya biasanya. Oke. Halo, Dok, putus-putus suaranya. Iya, punyamu kabur-kabur, mukamu udah patah-patah. Iya, Dok. Ini udah banyak yang nanya-nanya. Lanjut aja ya, Dok. Semoga nanti pertanyaan aja. Berjalannya live ini nanti kembali normal muka saya. Tapi dokter dengar suara saya, Dok? Dengar banget dengan jelas. Sekarang udah bagus sih mukanya, udah nggak otak-otak lagi. Oke, Dok, biasanya nih ada waktu tertentu nggak sih, Dok, kita harus check up? Berapa bulan sebelumnya atau berapa minggu sebelum nikah kita harus check up? Kalau idealnya sih 3-6 bulan sebelum menikah sih periksa kehamilan lagi. Periksa kesehatan untuk pranikahnya. Jadi tujuannya sebenarnya untuk mengetahui
ada penyakit apa yang ada di ibu dan si calon ibu dan si calon ayah ini. Jadi kalau udah ketahuan, jadi kan gampang untuk di terapi, diobati, disembuhkan, atau mungkin dibuat seperti normal gitu. Oke. Jadi sebenarnya untuk apa ya dok, cek kesehatan itu nggak hanya untuk wanita aja ya dok. Laki-laki itu penting gitu juga. Penting semua. Nah dok, biar teman-teman atau mungkin sobat-sobat KGJ dan followers Dokter Cindri, untuk para laki-laki dok, tipsnya apa dok? Biar mereka tuh juga ingin untuk check up gitu. Seberapa pentingkah seorang laki-laki harus check up sebelum pranikah gitu? Penting ya, karena kan menikah itu kan tadi tujuannya kan untuk ada keturunan. Nah, buat ada keturunan kan otomatis si ibu dan si ayah sama-sama sehat dong, kan nggak mungkin salah satu sakit. Jadi kedua-duanya juga harus diperiksa. Memang hampir 80% yang diperiksa lebih banyak itu pada perempuan, karena banyak banget faktor yang di perempuan. Tapi nggak kalah pentingnya juga yang di laki-lakinya juga nih. Jadi misalnya kayak hipertensi, diabetes itu juga berpengaruh terhadap kesehatan si laki-laki ini. Oke, jadi buat teman-teman yang ingin nikah, jangan lupa untuk check up maupun laki-laki dan perempuannya gitu ya dok, dan wanitanya. Dok, untuk segi kesehatan nih dok, mungkin ada tradisi dok untuk pingit. Nah, untuk pingit sendiri itu gimana sih dok? Atau itu sebagai apa ya, terapi kita, terapi calon pengantin agar untuk mengolah stresnya itu dok? Atau gimana dok? Iya sebenarnya sih ada baik itu sebenarnya kan cuma tradisi ya, pingit. Cuma tradisi, tapi sebenarnya itu bisa kita pakai buat me time. Jadi bisa kayak kita pakai buat apa, kayak pijet, apa kayak, jadi merelaksasi biar kita tidak terlalu stres untuk menghadapi pernikahan. Pernikahan Gitu. gitu. Aku sih pribadi, karena aku gitu ya dok. Pingitan sih nggak ada, cuma aku me time aja, aku luluran, aku ngapain. Jadi yang bikin aku seneng, nggak mau luluran, nggak mau pijit, ya udah nonton drakor biasanya anak-anak. Iya, zaman sekarang apalagi pandemi gitu ya dok. Aja. Jadi biar gak terlalu stres. Ini buat yang mau nikah nih. Untuk mulai stres sebelum menghadapi hari H tuh apa dok, selain nonton drakor, adakah terapi dari segi kesehatan ini dok? Ada terapi khusus nggak? Enggak sih, ya aku bilang tadi masing-masing orang tuh beda-beda cara untuk relaksasi. Ada yang orang yang baca buku, ada orang yang tiduran aja, ada yang orang nonton drakor, ada orang yang jalan-jalan. Ya pergunakan waktu yang kalian inginkan semaksimal mungkin, karena kan itu kan apa istilahnya tadi dipingit ya, dipingit itu kan sebenarnya waktu libur loh, itu buat libur ya terserah isi waktu yang sesuai apa yang kalian inginkan. Jangan ngerasa terbebani, aduh aku dipingit gak bisa kemana-mana, ya udah di rumah aja tapi ngelakuin hal yang positif aja. Oke, soalnya juga banyak yang mikir kalau dipingit itu membosankan gitu ya dok. Ada juga yang apa ya mikirnya, buat apa sih dipingit? Sekarang lagi gitu. Pandemi juga di rumah aja. Iya. Sama kayak dipingit. Nah dok, karena pandemi ini dok, susah nggak sih dok buat kita check up kesehatan itu ke rumah sakit? Enggak sih, kalau check up kesehatan dari syarat dari KUA sih, dari puskesmas pun bisa, nggak harus ke rumah sakit. Karena kalau di rumah sakit kan otomatis mungkin biayanya lebih mahal. Bisa di rumah sakit bisa, dan pemeriksaan lebih lengkap. Kalau di puskesmas lebih murah, lebih terjangkau. Lengkapnya juga ya nggak selengkap rumah sakit memang. Cuma yang pelayanannya tetap sama, cuma hanya protokol kesehatannya aja yang berubah. Mungkin dibatasi hari ini cuma sekian seperti itu aja. Cuma protokolnya aja. Oke, berarti emang apa ya dok? Seberapa apa ya, sepenting itukah ya dok untuk cek kesehatan sebelum nikah, sampai akhirnya pemerintah juga menganjurkan bahkan mewajibkan gitu ya dok? Iya penting, karena penting banget, bukan penting aja tapi penting banget, karena sebelum menikah kita tuh harus ngerti kondisi kesehatan kita sendiri. Mungkin waktu kita masih sendiri mungkin
aku merasa sehat-sehat aja. Tapi kita menuju pernikahan artinya kita harus siap akan mendapat keturunan. Nah, sebelum mendapat keturunan kita harus siap, badan kita tuh harus sehat, fisik kita harus baik, harus kondisi yang paling prima istilahnya. Jadi saat kita punya keturunan, anaknya pun juga sehat gitu. Sehat, iya. Kan juga semua pasangan mengidamkan mempunyai keturunan yang sehat dan sesuai dengan keinginannya gitu ya dok. Jadi buat teman-teman jangan sampai males gitu, apalagi cek kesehatan. Ada ya dok, untuk cek kesehatan itu hanya untuk syarat KUA. Jadi teman-teman mungkin kurang tahu range waktunya, atau ya udah asal udah cek nanti buat syarat di KUA gitu. Bahkan untuk range waktu itu penting ya dok. Yang tadi dikatakan berapa bulan dok tadi? 3-6 bulan sebelum menikah. Tadi udah aku jelaskan kenapanya. Oke, jadi untuk 3 bulan sampai 6 bulan sebelum menikah itu tuh karena untuk bisa diterapi ya dok. Misal nanti kalau kurang sehat atau Ya, kurang bisa nanti ketemu apa? Ada yang diperbaiki gitu ya dok istilahnya. Nah, buat teman-teman nih semuanya, apa ya, cek kesehatan itu penting sebelum pranikah karena untuk melahirkan juga keturunan yang sehat juga, yang sesuai kayak gitu. Dok, ini kalau menurut dokter tipsnya apa sih dok biar kita selalu tetap bugar, kita selalu tetap sehat dalam keadaan sebelum nikah gitu, atau mungkin sudah menikah gitu dok? Jadi sebenarnya nggak harus karena menikah ya hidup sehat. Jadi hidup sehat bisa dimulai dari sebelum menikah pun, setelah menikah pun, sampai usia tua. Jadi selain makan makanan yang bergizi dan sehat, itu yang paling penting itu tidur teratur. Tidur teratur itu juga mempengaruhi hormon. Otomatis nanti kan perempuan nih biasanya nih kan match-nya nggak teratur lah atau apa, itu mempengaruhi sekali kalau kita sering begadang, terus nggak teratur tidur. Itu baiknya tuh sebelum jam 10 atau jam 9 malam tuh udah tidur. Jadi itu akan mempengaruhi kualitas hormonal kita setiap bulannya. Jadi kan nanti kan mempengaruhi juga ke kesehatan reproduksinya. Oh, berarti kalau misal dari single nih dok, misal dari single itu sudah sering begadang, sudah tidak pola sehat, atau itu bahkan akan mempengaruhi di jangka panjang gitu dok? Mempengaruhi, makanya sebelum menikah dirubah nih kebiasaan buruknya. Apalagi pandemi seperti ini dok, banyak orang yang beralasan untuk bermalas-malasan, tidak olahraga gitu. Ya gitu, harusnya lebih positive thinking. Paling penting sih positive thinking. Terus karena kan mempengaruhi kejiwaan, jadi psikis mempengaruhi fisik. Jadinya apa? Contoh aja ya, kalau kita lagi banyak pikiran, otomatis asam lambungnya meningkat. Itu udah psikis mempengaruhi fisik. Jadi kalau bisa tetap positive thinking, makan yang teratur, terus tidur ya tepat waktu. Kalau sebelum jam 9, jam 10 malam udah tidur gitu. Kayak kalau diperlukan, kayak misalnya lagi banyak kerjaan, minum multivitamin, suplemen kayak gitu boleh. Dokter sendiri apa yang sering dilakukan dok kalau misal lagi stres atau misal lagi me time gitu dok? Bisa berbagi dari teman-teman. Stres, kalau aku stres sih ini ya relatif ya, karena misalnya kayak gini, pasien lagi banyak, tapi temenku misalnya ngeluh, aduh pasien banyak, tapi kalau aku biasa, ya mau gimana lagi, masa kita mau nolak pasien kayak gitu. Itu sebenarnya bagaimana bentuk penerimaan kita terhadap kondisi aja, stres itu. Jadi kalau kita bisa menerima, ikhlas, dijalani aja, insya Allah sih nggak stres. Yang penting penerimaannya, terus jaga kondisi aja sih. Misalnya pas lagi capek ya udah di-cut, atau misalnya lagi capek ya udah tidur, tahu badan sendiri, jangan dipaksain, jangan diporsir gitu. Kalau belum makan, saya udah jamnya makan, ya udah makan aja dulu, istirahat gitu. Kalau kayak misalnya ada banyak pasien, itu mau gimana lagi, aku harus minum, aku harus makan, karena kebutuhan cairan juga penting, kebutuhan makan juga penting. Oke. Jadi emang gini ya dok, kalau kita mau dari single sampai kita mau menikah, walaupun belum ada keinginan mau nikah nih dok, tetap penting gitu ya dok, kita buat jaga tubuh kita, fisik kita, alat reproduksi kita mungkin gitu ya dok. Benar. Jadi
Nanti kan istilahnya waktu kita sebelum nikah kan pemeriksaan fisik itu nggak hanya masalah pemeriksaan kesehatannya aja ya, tapi itu juga apa namanya, yang kita nggak tahu pun akan ketahuan, misalnya kayak penyakit toksoplasma, diabetes, hipertensi, yang sebenarnya kita nggak sadar itu ternyata waktu kita periksa ternyata emang ternyata ada gitu ya. Itu yang bisa kita terapi, kita obati sedini mungkin. Jadi dari muda udah dibiasakan hidup sehat, apa namanya, positive thinking, tidur teratur, otomatis nanti insya Allah sih baik. Oke. Dok, selama pandemi ini dok, dari pengalaman dokter Cindri sendiri, ada nggak dok pasangan suami istri atau calon pasangan suami istri ada yang melakukan check up gitu dok? Banyak banget. Hari ini aja tadi ada 2 pasang yang aku periksa ya, yang lain mungkin ke dokter yang lain. Oke, jadi pandemi tidak menghalangi untuk kita segera menikah juga ya dok? Ya dong, nikah nggak apa-apa, yang penting nanti protokolnya tetap jalan gitu. Oke, jadi buat teman-teman yang masih galau mau nikah di masa pandemi atau yang sudah berkeinginan mau nikah ya dok, tapi karena di masa pandemi harus ditunda gitu. Jadi bisa langsung dari sekarang bisa cek dulu gitu ya dok, cek dulu kesehatannya, sehat atau enggak. Atau bahkan di pandemi ini takut nggak sih dok kalau kita, perlu nggak sih dok kalau kita tuh cek rapid test gitu sebelum nikah? Penting nggak penting sih, karena menurut aku kalau memang istilahnya nggak ada kontak erat dengan pasien terkonfirmasi positif, ya rapid sih nggak usah. Paling penting sih kalau memang ada kontak langsung swab aja, nggak usah pakai rapidan lagi. Tapi kalau nggak punya ini, yang penting nggak punya masalah itu, nggak punya kontak erat, insya Allah sih aman selama nggak ada keluhan, nggak ada saya kayak tanda-tanda tenggorokan gitu ya. Benar, sebaiknya diperiksakan dulu nanti biar ketahuan sakitnya apa gitu. Karena rapid test sendiri itu sebenarnya buat screening kayak massal gitu, bukan untuk tes bebas COVID tuh, nggak bebas COVID itu. Ada yang lewat. Terus bukan untuk bebas COVID itu taunya dari pemeriksaan swab. Oke. Jadi perlu nggak perlu gitu ya dok? Tapi ya bukan perlu nggak gitu. Perlu. Sebenarnya perlu, tapi buat pasangannya mending di swab aja, jadi biar sama-sama yakin, oh kamu negatif, aku negatif, oh bisa nih kita nikah. Oh iya. Nah soalnya gitu. Jangan terus juga positif terus jadi nggak jadi nikah atau ditunda nikahnya gitu. Tetap jaga dari COVID gitu ya dok. Oke dok, bisa ini ada beberapa pertanyaan dari kolom komentar. Kan tadi tentang golongan darah dok, golongan darah itu kan dicek juga. Nah ada yang tanya nih dari Kak Tutik, kalau emang ayah dan ibunya golongan darah sama, emang bahaya dok kayak gitu untuk anaknya? Golongan darah yang sama malah nggak apa-apa. Yang berbeda biasanya resusnya kan, kalau kita kan resus ada positif ada negatif. Nah orang-orang bule biasanya kan resusnya beda dengan kita. Terus golongan darah tertentu kan biasanya kemungkinan ke bayinya saat dilahirkan itu dia susah untuk istilahnya pembukuan darahnya, jadi akan tetap ada perdarahan membahayakan ibu dan membahayakan si janin. Nah kenapa kita periksa di awal sebelum menikah, jadi biar mempersiapkan itu kalau kemungkinan saat melahirkan, jadi dokter, perawat segala macamnya tuh udah mempersiapkan kemungkinan jeleknya, jadi mereka udah mulai memasukkan obat-obatan dan lain-lainnya untuk biar tidak terjadi perdarahan tadi. Pendarahan. Gitu. Nah dok, kalau untuk anak-anak yang cuci darah udah dari lahir nih dok harus cuci darah, kalau enggak nanti kena limpa. Nah itu apa akibat dari resus gitu dok? Itu tuh karena thalassemia aja. Itu kan sebenarnya faktor pembekuan darahnya yang ada kelainan. Itu kan penyakit autoimunnya yang kita nggak bisa tahu dari lahir, tiba-tiba aja ada gitu. Ini penyakit autoimun kan sampai sekarang pun
kita sampai sekarang pun penelitian tuh tidak tahu apa penyebabnya, tidak tahu apa akibatnya, macam-macam bentuknya penyakit autoimun itu, nggak cuma ada di darah. Oke. Dan memang biasanya diturunkan, biasanya. Itulah gunanya apa namanya, kita periksa kesehatan sebelum nikah itu, jadi biar tahu ada autoimun kah, atau ada penyakit keturunan kah, ada penyakit, nggak hanya penyakit keturunan aja atau reproduksi aja loh, paling penting tuh ada penyakit infeksi. Kalau ada infeksi kan sulit sekali hamil gitu. Itu penting juga, nggak cuma diperiksa aduh kandungan saya gimana, aduh apa namanya, aduh golongan darah saya apa, tuh nggak penting, tapi nggak kalah pentingnya juga kalau kita pemeriksaan tuh ada infeksi, kayak misalnya infeksi penyakit menular seksual, kita kan nggak tahu ternyata ada HIV/AIDS, itu kita kan harus diperiksa juga, hepatitis itu menular, penyakit-penyakit infeksi yang akan mempengaruhi saat kita akan hamil. Oke, Kak ada pertanyaan lagi nih. Jadi kalau kayak gitu tuh nanti jadinya ke gen ya Kak? Tentang darah itu ke gen nanti akibat bahaya penyakitnya atau gimana? Aduh susah dijelaskan deh. Pokoknya kenapa diperiksa sebelum menikah? Biar mempersiapkan kemungkinan saat melahirkan anaknya ini akan susah, apa namanya istilahnya, akan susah apa ya, bukan akan susah, ada faktor pembekuan darah yang tidak ada, jadinya dia akan terus perdarahan gitu. Itu Ya, untuk mempersiapkan kemungkinan membahayakan itu. Kemungkinan buruk, memang berbahaya, bisa membunuh bayi, bisa mengancam jiwa bayi. Padahal selama hamil baik-baik aja, ternyata pas keluar ternyata si janin ini golongan darahnya sama seperti si ayah, sedangkan ibu beda golongan darahnya, resusnya berbeda. Nanti saat keluar istilahnya putus hubungan, nggak bisa menyendal darahnya, itu otomatis nanti meninggal kan anaknya. Nah itu gunanya kita tahu dari sedini mungkin. Jadi sebelum dia keluar nanti kan otomatis biasanya tuh ada apa ya, dikasih sama dokter itu ada istilahnya, aku belum terlalu paham itu, ada ininya, ada terapinya tersendiri gitu. Jadi buat mempersiapkan. Tapi kebanyakan sih kalau di Indonesia kebanyakan sih resusnya sama. Jadi biasanya yang akan menikah sama bule-bule orang luar negeri itu biasanya beda resus. Luar negeri. Tapi ada juga kok orang Indonesia ya, makanya diperiksakan. Oke dok, next ya dok. Ini ada dari Kak titik Nuria 17. Kalau sudah menikah, ideal punya anak berapa sih dok dalam melangsungkan pernikahan? Gimana? Kalau sudah menikah, ideal punya anak berapa lama melangsungkan pernikahan dok? Ideal, kalau bilang ideal sih ya habis nikah hamil ya, karena orang kan pengennya langsung hamil. Tapi tergantung pasangannya juga. Ada yang menunda kehamilan karena pekerjaan, ada yang menunda kehamilan karena ingin mengobati penyakitnya gitu. Seperti itu, banyak faktor lah. Idealnya sih ya habis menikah ya, memang kita keinginannya kan pasti langsung hamil. Gitu ya Kak, jadi emang apa ya, tergantung dari pasangannya Kak untuk memutuskan gimana. Ya, kesiapan keduanya. Tapi kan memang orang memutuskan menikah, pasti otomatis juga memutuskan untuk aku pasti niatnya emang mau punya anak gitu. Keturunan. Oke. Next Kak, dari Kak Fitri Alfia. Kalau kesehatan mental itu apakah termasuk dok untuk diperiksakan mungkin ya? Diperiksa kesehatannya. Biasanya tuh kalau di puskesmas tuh ada pemeriksaan, selain pemeriksaan fisik dan darah dan urin tadi, ada pemeriksaan dari psikolog. Jadi bukan pemeriksaan sih, tapi konseling. Jadi di dalam situ tuh ada konseling psikolog, konseling dari gizi. Jadi semuanya tuh ada, nggak cuma ketemu dokter aja, tapi ketemu semuanya. Konseling gizi itu otomatis nanti bagaimana sih gizi yang baik sebelum nikah. Konseling psikolog gimana sih mempersiapkan rumah tangga, mempersiapkan apa namanya, kita kan beda, dua orang yang berbeda karakter tuh gimana cara. Nah itu tadi ada konseling psikolognya, itu nggak hanya untuk pasangan aja, tapi nanti mempersiapkan kehamilan, mempersiapkan banyak deh.
Berarti termasuk juga ya dok untuk penting dalam. Bener, kesiapan mental, kesiapan fisik. Oke, itu ya Kak Fitri. Terus Kak lanjut nih. Dok, saya ingin bertanya, apa sebelum Mhm. menikah kita perlu mengetahui apakah kita atau calon pasangan sulit memiliki keturunan? Perlu mengetahui tanda dalamnya itu kemandulan gitu, Kak. Gimana maksudnya nggak ngerti aku. Dok, saya ingin bertanya, apa sebelum menikah kita perlu mengetahui kita atau calon pasangan itu tentang kemandulan? Intinya gitu, Kak. Oh iya, penting banget. Tapi kalau untuk pemeriksaan standar pemeriksaan tuh memang nggak diperiksakan untuk mandulan atau istilahnya itu. Tapi kalau dari biasanya itu dari anamnesa pun udah ketahuan, misalnya kayak eh, siklus menstruasi gimana ditanyakan seperti itu, terus lamanya menstruasi, terus pola makan seperti apa. Nanti itu secara umum terlihat. Nanti kalau dia tidak teratur, itu pasti kita akan jelaskan. Karena ini tidak teratur, kemungkinan, kan kita kasih kemungkinan, itu nanti bakal tidak subur, seperti itu. Tapi kan itu hanya kemungkinan. Kalau ingin tahu lebih banyak lagi, memang pemeriksaannya ada lagi di rumah sakit. Cuma kan ya, biayanya pasti lebih banyak. Dan itu memang tidak diwajibkan. Yang wajib-wajib aja. Oke. Kalau pengen tahu, nggak apa-apa, boleh banget. Boleh tes gitu ya, Dok? Boleh. Jadi, tapi sebenarnya sih lebih baik lagi kan setelah nikah aja pemeriksaan. Tapi sebenarnya boleh kalau mau pengen tahu ini aku subur nggak ya, ini aku mandul nggak ya, itu sebenarnya boleh dari sebelum hamil. Asal kedua belah pihak tuh sepakat. Karena kan itu hasilnya kita akan menyakiti salah satu pihak kalau misalnya ketahuan sebelumnya ada yang tidak subur. Tapi alangkah baiknya kalau memang mereka berdua lebih terbuka, mungkin diobati dulu atau gimana, itu nggak apa-apa. Tapi karena Indonesia beda ya sama di luar negeri. Karena kalau Indonesia kan lebih tabu masalah seperti itu. Kadang sampai 5-6 tahun menikah belum punya keturunan baru periksa. Padahal tuh sebenarnya bisa dilakukan sebelum menikah. Jadi kurang pahamnya teman-teman juga bisa mengakibatkan setelah menikah nih baru mau ingin cek kayak gitu ya Kak? Sebenarnya bukan pemahamannya sih, sebenarnya bukan, tapi lebih ke apa ya, lebih ke keinginan aja, keinginan. Jadi dan kedua belah pihak tuh sportif aja. Kalau misalnya aku ketahuan nih nggak aku mandul atau aku bukan mandul sih, aku nggak sehat, ayo kita, istilahnya kan ada terapi tertentu kan, tapi ada terapi yang dilakukan hanya boleh setelah menikah. Kalau Indonesia seperti itu, jadi kayak pemeriksaan dalam itu kan jadi harus dilakukan setelah menikah, kan nggak mungkin diperiksa sebelum menikah. Saya nanya mandul itu bisa diobatin nggak? Tergantung mandulnya. Dok, aduh muter-muter, kenapa nih muter-muter? Biasanya, ada yang muter-muter. Dianya mbaknya muter-muter. Padahal wifi-nya kenceng. Nyambung. Ini aku boleh nggak sih bacain? Karena kan banyak banget namanya. Banyak banget. halo dok, dokter. Putus. Sebentar ya teman-teman, bisa juga untuk menyapa sambil menunggu dokter Cindri. Tuh kan, wifi-nya kencang, mbaknya nggak kencang. Halo dok. Halo. Oh, udah nyambung ya dok? Nyambung, cuma mukamu patah-patah. Okay. Tapi suara saya kedengeran ya dok? Kedengeran. Oke. Dok, ada yang nanya lagi nih dok. Semisal kayak single nih dok, boleh nggak sih kalau kita
periksa ke dokter kandungan, biasanya tuh kita minder kalau mau ke dokter kandungan. Belum nikah kok udah ke dokter kandungan, nah gitu. Gimana dok tipsnya? Boleh dong, boleh-boleh banget. Justru semakin dini kita tahu apa sakit kita, semakin cepat akan ditangani. Seperti itu. Jadi jangan khawatir, jangan takut karena aku belum menikah, aku mau datang ke dokter spesialis. iya Ya gitu ngapain mau, biasanya justru dok. biar cepat tahu apa sakitnya, biar cepat tahu, biar cepat terapinya. Mau sampai setelah menikah taunya kan kasihan pasangannya dong. Terus kita yang mempersiapkan kondisi kita dulu nih, kondisi kita harus baik. Calon cowoknya juga, calon ayahnya juga harus periksa juga. Oh, berarti nggak apa-apa lah ya dok. Yang penting jangan. Soalnya banyak nih dok. Biasanya ini para perempuan sih dok yang nanya malu gitu mau ke dokter kandungan orang belum nikah, apalagi belum ada pasangannya gitu. Harus ke dokter kandungan Ya kayak enggak, gitu. ya harus tetap periksa ya. Kadang ada nih, aku pernah dapat pasien kayak bisa aja keputihan udah lama banget. Ternyata dia keputihan tuh dari semenjak masih gadis. Setelah menikah lama, dia belum punya anak, ternyata telusuri dia memang sering keputihan. Asal muasalnya karena dia malu untuk periksa, dan itu salah. Dan itu salah. Oh, Harus jadi diperiksakan. Kan penting kita ya dok. keputihan tuh macam-macamnya. Penting banget periksa Walaupun reproduksi belum itu. mau nikah. Semakin lama itu akan berembet kemana-mana. Jadi infeksinya nggak cuma di setempat, tapi bisa ke ovarium, ke mana-mana infeksinya. Nanti akan mempengaruhi apa namanya, nggak bisa hamil. Oke, berarti nggak apa-apa gitu ya dok. Kalau walaupun belum ada keinginan menikah, tapi selalu rutin konsul ke dokter kandungan. Ya, minimal kalau sebelum menikah itu pas ada keluhan, jangan takut untuk periksakan diri. Jadi kan kadang perempuan tuh ya udah biarin aja, mens nggak teratur ya udah Iya. biarin aja, atau keputihan ya udah biarin aja, kayak gitu-gitu tuh sebenarnya salah. Harus berani untuk periksa. Padahal itu yang akan mempengaruhi setelah kita menikah nanti, mempengaruhi banget tentang kesuburan kita. Oke. Oke dok, itu saja dok. Ini udah beberapa pertanyaan yang harus dijawab itu. Tapi nanti ada pertanyaan lagi itu langsung nge-DM kami dok. Jadi nanti akan dibacakan. Nggak terasa ya dok, udah mau 1 jam kita live kayak gini. Nah ini ada pertanyaan dok yang langsung DM. Apa saja tes kesehatan yang harus dilalui sih dok sebelum menikah yang kayak dokter sebutkan tadi kan? Nah, jika hasilnya buruk, mungkin nggak sih pernikahan kita gagal kayak gitu? Buruk kan seperti apa dulu, makanya tadi aku bilang persiapan tuh nggak hanya fisik aja tapi mental. Jadi kan harus sesama pasangan tuh harus dikomitmen dulu sebelumnya. Ini aku misalnya kalau ketahuan sakit ini, kamu gimana? Ini kan nggak mungkin kita bilang nggak akan aku nikahin kalau kamu kena diabetes, kan nggak mungkin. Pasti kan kita nanti akan membicarakan dengan pasangannya. Jadi selain kesiapan fisik, kesiapan mental juga diperlukan, dan kedewasaan tentunya. Nah, itu hanya perlu kedewasaan atau ada perjanjian gitu dok? Setelah check up kita harus Enggak perjanjian tuh ini gitu. aja. Enggak pakai perjanjian lah. Yang penting kesiapan mental aja. Kan kita kalau periksa kan otomatis ketahuan ya, aduh aku kena HIV AIDS, kan itu harus siap mental itu kalau diperiksa. Itu kan kadang ibu hamil pun akan diperiksa HIV AIDS-nya. Jadi harus siap, memang seperti itu. Oh iya. Dok, satu lagi, apa vaksinisasi itu penting dok gitu? Untuk vaksinisasi itu apa sih dok? Penting biasanya di puskesmas biasanya kalau calon pengantin itu yang diperiksa biasanya include dengan imunisasi TT-nya. Apa namanya? Imunisasi tetanus toksoid TT. Dan biasanya dilakukan sebelum nikah, setelah menikah, setelah hamil, dan akan melahirkan. Biasanya itu 3 kali kalau nggak salah. 3 kali, 4 kali sih lupa. Siapa yang udah pernah? Oke dok. Tapi pernah dengar juga nih dok, apakah vaksinisasi itu juga bisa menghambat atau menunda kehamilan sih dok? Atau nggak ada hubungannya dok sebenarnya? Enggak ada hubungannya.
Jadi banyak nih dok caten-caten calon pengantin kata dokter Cindri. Itu banyak yang takut vaksinasi karena eh yang ditakutkan atau pemahamannya itu bisa untuk menunda kehamilan gitu. Enggak, kan yang penting vaksinnya itu kan di tempat orang yang berpengalaman, dokter, bidan, jadi otomatis yang mana yang disarankan, yang mana yang tidak disarankan. Jadi kan ada yang vaksin-vaksin yang disarankan sebelum nikah, sebelum hamil, ada vaksin-vaksin yang saat hamil itu tidak boleh atau saat hamil diperbolehkan, seperti gitu. Jadi yang penting kan konsultasi, kan kita vaksin sendiri kan nggak mungkin, pasti ke dokter dulu. Iya. Jadi emang penting dan tidak ada hubungannya sama penundaan kehamilannya tuh. Oke, baik dokter, itu saja dokter yang bisa saya sampaikan dan dari teman-teman pertanyaannya sudah saya sampaikan. Untuk waktunya saya atau dari Kota Gede Jawari mengucapkan banyak terima kasih ya dok sudah menyempatkan untuk ikut live IG bersama Oke. kami gitu. Iya, sama-sama Mbak. Nah, eh, ini buat teman-teman semua yang ingin dapat voucher atau e-book gratis, nanti bisa screenshot dan kirim buktinya ke nomor WA kami, lalu berikan kesimpulannya. Love Egi bersama Dr. Cindri ini siapa, apa gitu. Bisa ke DM juga ya Kak untuk bukti screenshotnya dan ulasan kesimpulannya gitu. Dokter Cindri, terima kasih banyak atas waktunya. Oke. Terima kasih juga ya Mbak Dia. Iya, mohon maaf ya dokter kalau banyak salah kata atau mungkin Iya, dalam berucap juga minta maaf salah. dan kabut suaranya, sinyalnya jelek. Iya, iya. Terima kasih banyak dok sudah menyempatkan waktunya. Ya. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam.